Halo teman-teman, kalian tahu apa itu himpunan? Tidak? Penasaran? Yuk kita simak video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salisha Fatihah Ilham, bisa dipanggil Tiara, dengan NIM 21230239775, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baiklah, sesuai dengan tema yang kita angkat di awal tadi, di sini kita akan bahas tentang himpunan. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu kelompok, kumpulan, kelas, organisasi, grup, gerombolan, ataupun gugus. Nah, di dalam matematika itu disebut dengan himpunan. Baiklah teman-teman, pada materi himpunan kali ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, definisi himpunan. Yang kedua, keanggotaan himpunan. Dan yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Oke, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Emang ada yang gak jelas? Masih bingung kan? Yuk, kita lihat contohnya. Yang pertama dulu nih, contoh-contoh himpunan. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, kumpulan siswa laki-laki kelas 9A bersuku Dayak. Yang kedua, kumpulan murid perempuan kelas 7A. Dan yang ketiga, kumpulan warna lampu lalu lintas. Dan untuk contoh-contoh yang bukan himpunan, misalkan yang pertama, kumpulan mahasiswa yang tinggi. Yang kedua, kumpulan siswi yang cantik. Dan yang ketiga, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Apa sih alasan bahwa kumpulan-kumpulan itu tidak termasuk himpunan? Ya karena tinggi, cantik, kaya, itu sifatnya relatif. Dan sesuatu yang relatif pasti memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari setiap orang dan tidak terdefinisi dengan jelas. Kan kita ketahui bahwa himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang berdefinisikan dengan jelas. Begitu teman-teman, bisa dipahami kan? Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu keanggotaan himpunan. Jadi teman-teman, sebuah benda dapat dinyatakan sebagai suatu keanggotaan himpunan jika benda atau objek tersebut berada di dalam himpunan tersebut. Di dalam matematika, anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan elemen. Dan jika bukan suatu anggota himpunan, itu dilambangkan dengan bukan elemen. Daripada bingung, yuk kita jawab soal ini bersama-sama. Kita lihat nih soal yang pertama. Apakah 23 itu termasuk bilangan prima? Ya, 23 itu termasuk bilangan prima karena pembaginya hanya 1 dan bilangan 23 itu sendiri. Jadi, 23 elemen atau termasuk anggota suatu himpunan dari bilangan prima. Selanjutnya untuk soal yang kedua, apakah ayam termasuk binatang mamalia? Tidak, ayam bukan binatang mamalia. Ayam adalah binatang unggas. Jadi ayam bukan elemen atau bukan anggota suatu himpunan binatang mamalia. Contoh yang terakhir yaitu apakah T termasuk huruf konsonan? Ya, T termasuk huruf konsonan. Karena abjad selain A, I, U, E, O yang merupakan huruf vokal adalah termasuk huruf konsonan. Jadi T adalah elemen atau anggota suatu himpunan dari huruf konsonan. Nah teman-teman, tidak terasa nih kita sudah memasuki materi yang terakhir. Apa sih materinya? Yaitu pembahasan yang terakhir tentang bagaimana sih cara menyatakan suatu himpunan. Jadi ada 4 cara menyatakan suatu himpunan. Yang pertama dengan mendaftar. Yang kedua ada juga dengan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga dengan notasi pembentukan himpunan. Dan ada juga dengan menggunakan diagram Venn.
Yuk, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, ini contohnya teman-teman. Misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nyatakan himpunan A dengan kata-kata, notasi pembentukan himpunan, dan juga cara mendaftar. Nah, untuk yang pertama itu dengan kata-kata. Jadi dapat kita tuliskan nih, A sama dengan himpunan, tapi diganti dengan kurung awal ya. 5 bilangan asli pertama, atau A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 6. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan. Jadi dapat kita tuliskan A sama dengan X garis. Nah, garis itu dibaca sedemikian hingga di mana atau yang mana. Sedangkan X itu syarat yang harus dipenuhi oleh X kurang dari 6 dan X merupakan bilangan asli. Atau A sama dengan X merupakan N. Nah, dan N itu merupakan bilangan asli. Sedemikian hingga kurang dari atau sama dengan 5. Begitu teman-teman. Dan untuk yang terakhir, kita juga bisa menggunakan cara mendaftar dalam menyatakan himpunan. Jadi soalnya kan tadi A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Jadi dapat kita ketahui nih bahwa himpunan anggota A itu yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain dari 3 cara tadi yang telah kita bahas untuk menyatakan himpunan, juga bisa menggunakan diagram Venn. Contohnya himpunan semesta itu 1, 2, 3 sampai 11. Himpunan A 2, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Sajikanlah dalam bentuk diagram Venn. Nah teman-teman, dari diagram Venn tersebut dapat kita lihat nih bahwa himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7, sehingga kedua himpunan itu saling beririsan. Tetapi ada juga nih dari himpunan semesta seperti 4, 6, 8, 10, dan 11. Mereka bukan himpunan A dan B, tetapi masih masuk dalam himpunan semesta walaupun di luar lingkaran. Nah teman-teman, ternyata udah selesai nih materinya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.